Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala hukmul mujtahid. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala faslun fi hukmil mujtahid. I'lam anna al-ijtihad fil lughah badlul majhudi fi istifraghil wus'i fi fi'lin wa la yusta'malu illa fi ma fihi juhdun ay masyaqqah. Yuqalu al-ijtihad fi hamlir riha wa la yuqal ijtihad fi hamlin nawah wal jahdu bil fathi al masyaqqah wa bid dham at-taqah wa minhu qauluhu ta'ala walladzina la yajiduna illa juhdahum al ayah qalahul qarafi wal ijtihadu fi istilahi ahli al usul badlul faqih wus'ahu bin nadhari fil adillati li ajli ayyahsula lahu dhannu awil qat'u bi anna hukmallah fil mas'alah kadza. Ini pokok bahasan yang akhir ya dalam ilmu usul. Namanya hukmul mujtahid, hukum mujtahid. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam bukunya Ar-Raudhah punya pasal sendiri dalam masalah ini, yaitu tentang hukum al-mujtahid. Beliau katakan, ketahuilah bahwasanya ijtihad dalam bahasa itu pengertiannya adalah badlul majhud. Al-majhud atau al-jahd yang di fathah. Mengerahkan ini al-majhud, segala bentuk ini usaha, istifraghil wus'i, dalam istifragh menuangkan segala kemampuan fi fi'lin, dia mengeluarkan semua kemampuannya dengan sungguh-sungguh ini dalam suatu fi'il. Tentunya di sini menunjukkan fi'ilnya, pekerjaannya itu pekerjaan yang memang membutuhkan apa? Membutuhkan usaha yang keras. Kalau fi'il yang ringan, tentu nggak ada di situ ijtihad, yang ringan. Di sini fi'il yang memang untuk bisa menjalankannya, mengerjakan fi'il tersebut butuh mengerahkan segala usaha, ya, dengan sungguh-sungguh. Makanya dikatakan ini wala yusta'malu illa fi ma fihi jahd, ay masyaqqah. Kata ijtihad ini tidak dipakai kecuali pada pekerjaan yang memang di dalamnya ada jahd, ada masyaqqah. Ini beban berat. Yuqalu, dikatakan misalkan ijtahada fi hamlir roha. Ar-roha maksudnya batu penggilingan itu, kan berat. Maka dikatakan ijtahada, dia mengerahkan segala kemampuannya di dalam membawa batu penggilingan tadi. Jadi, karena memang berat pekerjaan itu. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan ijtihada fi hamlin nawah, dia berijtihad dalam membawa nawah biji kurma. Biji kurma ini enggak perlu ijtihad, disentil aja sudah pindah dia. Paham? Kata al-jahdu dengan di fathah maknanya masyaqqah. Kalau dengan di dhamma al-juhud itu maknanya taqah, kemampuan. Paham? Jadi kalau jahd itu beban, berat. Kalau juhud itu usaha, kemampuan. Contoh dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Juhdahum ay taqatahum. Orang-orang yang tidak mendapati ini sesuatu yang bisa diinfakkan fisabilillah kecuali sebatas kemampuannya. Nah, faedah ini dikatakan oleh siapa? Al-Qarafi. Nah, dia punya kitab Al-Asma' wan Nadha'ir. Kalau dalam istilah ahli usul, ijtihad itu, ini pengertian yang perlu
hafalkannya, yaitu badlul faqihi wus'ahu bin nadhari fil adillah. Seorang faqih, ahli fikih, berarti ini kerjaannya ahli fikih. Dia mengerahkan kemampuannya, usahanya. Dengan apa? Dengan nazar, meneliti, mengkaji fil adillah, dalil li ajli an yahsula lahu dhannu awil qat'u, agar dihasilkan untuknya adhan, setidaknya dhan, maksudnya dhan di sini dhan yang rajih, dugaan kuat, atau al-qat', kepastian, bi anna hukmallahi fil mas'alati kada, bahwa hukum Allah dalam masalah ini demikian. Nah, artinya seorang mujtahid itu berbicara tentang hukum Allah dalam masalah. Nah, yang membutuhkan apa? Mengerahkan usaha mengkajinya, menelitinya. Disitulah ijtihad. Tentunya dalam masalah-masalah yang memang apa, tidak setiap orang apa memahami masalah ini. Enggak zahir gitu. Kalau masalah-masalah yang daruri misalkan, ya enggak ada ijtihad. Salat 5 waktu wajib misalkan, ya enggak ada ijtihad di situ. Nah, atau masalah-masalah yang zahir, yang sangat jelas, ya, misalnya salat itu harus menutup aurat, itu zahir, enggak perlu ijtihad, jelas, karena sangat jelas, ya, gampang. Tapi yang perlu ijtihad itu masalah-masalah yang memang dalilnya itu samar, tidak secara teks, ya, mansus. Nah, bisa dia butuh ijtihad, apa hukumnya? Dia mengerahkan kemampuan bahasanya, kemampuan sejarahnya, mungkin kemampuan dalam mengenal mana-mana ikhtilaf ulama, mana-mana sepakat ulama, dia harus mengenal gitu, mana yang ini dikhilafkan, mana yang ini disepakati. Semua kemampuan-kemampuan yang mendukung untuk ijtihad dia kerahkan sampai bisa menyimpulkan. Jelas, itu ijtihad dalam istilah ahli usul. Jadi ahli usul membahas ijtihad yang inti adalah kaitannya dengan al-faqih, ya, orang ahli fikih. Terus qala rahimahullah ta'ala wal aslu fil ijtihad qauluhu ta'ala yahkumu bihi dzawa adlin minkum, wa qauluhu ta'ala wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harth, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza ijtahada al hakim fa asaba ila akhir al hadis, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal asl, dan asal maksudnya dalil, ya. Dasarnya apa ijtihad itu? Dasarnya maksudnya dalilnya. Nah, bahwa dalam agama ini ada ijtihad, ada seorang mujtahid. Dasarnya banyak dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya ini Al-Maidah ayat 95. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Yahkumu bihi, yang menetapkan hukumnya dua orang yang adil dari kalian. Ini kalau ada orang yang berihram kan tidak boleh berburu, ya, atau memakan hewan buruan dari hasil buruannya, atau yang orang memburu untuk dia. Itu larangan. Kalau dia langgar larangan ini, ada dendanya. Nah, misalnya dia membunuh hewan dalam ihram, hewan buruan.
Nah, itu ada dendanya. Tentunya dendanya kan nyembelih hewannya, sapi, kambing, atau onta. Yang menentukan ini siapa? Dua orang yang adil. Kalau yang dia bunuh misalnya burung emprit, misalkan ya, dia selepet gitu, mati. Terus gimana nih? Dendanya antara 3 pilihan ini, ya, kambing, sapi atau onta ini. Nah, itu orang ahli ijtihad. Apa denda sembelihannya harus dia bayar? Nah, banyak ikan ketika ihram. Yang pasti ada hukum, tentunya ada sebabnya. Jelas. Nah, ini contohnya ya. Yahkumu bihi, berhukum dengannya 2 orang yang adil. Tentunya kan 2 orang yang adil itu apa? Beristihad. Kalau seandainya nasnya ada jelas, ya berarti tinggal baca aja ayatnya, hadisnya sudah jelas. Tapi ini enggak, ya kan? Ayatnya cuma memberikan keterangan bahwa dia harus bayar fidyah, denda. Nanti apa wujudnya, rinciannya? Nah, itu istihad 2 orang yang adil dari mereka. Contoh lagi dalam surat Al-Anbiya ayat 78. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth. Dan Daud dan Sulaiman alaihimussalam ketika menetapkan hukum dalam kasus harth. Ini sawah ladang yang dirusak oleh kambing suatu kaum. Bagaimana hukumnya? Kan disebut fafahamna Sulaiman. Maka kami berikan kepahaman kepada Sulaiman. Wa kullan atainahul hukma. Dan masing-masing kami berikan kepada mereka apa? Al-hukum. Nah, kemampuan untuk bicara dalam masalah hukum. Itu contoh ijtihad. Nah, juga dalam hadis idza ijtahadal hakim, ini lebih tegas lagi ya. Apabila seorang hakim berijtihad, lafadznya itu sudah berijtihad. Ingin ada ijtihad dalam Islam. Kemudian contoh hadis lagi, walaupun hadis ini dikatakan oleh Syalbani, dimasukkan oleh Syalbani dalam silsilah al-dhaifah, dan beliau mengatakan mungkar. Ya. Nabi bersabda kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Hadisnya panjang kan? Diutus ke Yaman, ditanya, dengan apa nanti kamu akan menghukumi mereka? Dengan kitabullah. Kalau tidak ada dalam kitabullah, dengan sunnah rasulnya. Kalau tidak ada dengan sunnah rasulnya, ya saya akan berijtihad. Begitu ya. Di situ nanti apa? Katakan alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Tadi hadisnya baik, mungkar. Dan juga makna, secara makna apa? Punya ihtimal yang tidak baik. Ya. Karena di situ menempatkan sunnah pada posisi di bawah Al-Quran dalam kekuatan hukumnya. Jelas. Padahal akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah bahwa sunnah itu sama dengan Al-Quran dalam kekuatan hukumnya. Bahkan sunnah itu bisa menjadi penafsir Al-Quran. Nah, apa yang mujmal dalam Al-Quran, kalau dalam sunnah ada qaidnya, menjadi muqayyad. Apa yang mutlak ya dalam Quran, kalau di sunnah ada qaidnya, menjadi muqayyad. Ada yang mujmal dalam Al-Quran, di sunnah ada tafsirnya, menjadi tafsir. Begitu terus.
Bahkan dalam nasih mansukh pun terjadi. Artinya ada masalah penting di situ yang kalau tidak diluruskan bisa menimbulkan apa? Kesalahpahaman. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah ta'ala wa syurutul mujtahid. Asyaratul awal ihatatuhu bimadarikil ahkamil musmarati laha min kitabin was sunnah wa ijma' wastishabin wa qiyas wa ma'rifatir rajih minha 'inda dhuhurit ta'arud wa taqdimi ma yajibu taqdimuhu minha kataqdimin nas 'alal qiyas. Wal adalah laisat syarton fi asli ijtihad wa innama hiya syartun fi qabuli fatwal mujtahid. Wala yushtaratu hifdzu ayatil ahkam wa ahadithiha bal yakfi ilmu mawadhi'iha fil mushaf wa kutubil hadits liyuraji'aha 'indal hajah. Sekarang membahas syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, mujtahid itu harus punya ihatah. Ini pengetahuan yang menyeluruh di madarikil ahkam, tentang madarik al-ahkam, paham-paham hukum, al-musmaratilah yang dihasilkan, yang dihasilkan paham-paham hukum tadi dari kitab, dari sunnah, dari ijma, dari istishab, dari qiyas, maksudnya dari adilatul ahkam yang sudah lewat ya. Jadi harus mengenai dalil hukum itu apa saja. Dari dalil hukum itu dia bisa mendapat paham-paham hukum, menghasilkan paham-paham hukum. Dia harus punya pengetahuan yang menyeluruh dalam paham-paham hukum tersebut. Itu yang pertama. Ada ihatah. Singkatnya itu ini. Ihatahu bimadarikil ahkam. Dia harus punya pengetahuan yang menyeluruh tentang paham hukum. Bukan orang yang enggak ngerti hukum sama sekali. Jadi mana ijma ulama, mana ikhtilaf ulama, dalam bab ini ada sekian masalah. Artinya punya dasar dalam hukum. Bukan orang yang nggak ngerti hukum, orang yang ngerti hukum. Dan wa ma'rifatur rajih minha, dia punya ma'rifah, ngerti yang rajih dari hukum-hukum tersebut. Nah, inda zuhuri ta'arud, ketika nampak apa? Ta'arud. Nah, ini katanya ini nampaknya bertentangan. Ya, dia tahu cara mentarjihnya. Nah, yang rajih begini. Berarti punya ilmu dalam mentarjih masalah. Ya, kalau terjadi ta'arud. Wa taqdimi ya, atau wa taqdimu bisa ma yajibu taqdimuhu, dia bisa mengedepankan apa yang memang wajib dikedepankan, minha darinya, dari ahkam tadi. Nah, seperti apa? Kataqdimin nas alal qiyas, dia tahu, berarti tahu maratibul ahkam. Nah, oh ini dasarnya nas, ini dasarnya qiyas, maka yang berdasarkan nas itu lebih diutamakan daripada yang intinya yang pertama syarat mujtahid itu orang yang ngerti hukum, bukan orang yang buta dalam masalah hukum, enggak ngerti hukum. Bagaimana dikatakan orang yang ngerti hukum? Nah, ini dia punya pengetahuan yang menyeluruh tentang paham hukum yang dihasilkan dari sumber-sumber hukum, Quran, Sunnah, Ijma, Istishab. Dan dia tahu mana yang rajih kalau terjadi
ta'arud, ya, yang nampaknya terjadi ta'arud. Dan dia juga tahu maratibul ahkam. Nah, tingkatan-tingkatan hukum, mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih untuk diakhirkan. Nah. Lantas bagaimana kalau ada keadilannya seseorang? Bila katakan adalah itu pada asalnya bukan syarat dalam ijtihad. Pada asalnya bukan syarat dalam ijtihad. Karena orang yang ngerti hukumnya bisa nggak orang kafir? Bisa. Ya, jadi pada asalnya bukan syarat dalam ijtihad. Hanya saja dia menjadi syarat dalam diterimanya fatwa mujtahid. Artinya kalau bisa saja orang kafir misalkan belajar ahkam dari sumber-sumber hukum syariat. Kayak orang orientalisnya. Dia ngerti, bahkan dia sangat ahli piawai lah. Beristihad bisa nggak? Bisa. Cuma untuk diterima fatwanya harus ada syarat adalah. Nah, dia harus orang Islam, ya, dia harus orang yang saleh, ya, dalam artian bukan orang fasik. Nah, Islam punya iman, ya, dan orang saleh, nah, bukan orang fasik. Baru bisa diterima fatwanya, fatwa ijtihad. Jadi kalau ada orang kafir, orang taris bicara dalam masalah agama itu sih silahkan dia. Nanti masalah diterima fatwanya tidak, itu ada syaratnya. Nah, karena orang punya lisan, orang punya pikiran, punya tangan, punya kaki, ya dia bisa lakukan apa. Nah, itu perkara yang bisa dimampui oleh orang yang tanpa syarat adalah. Tapi kalau untuk diterima perkataan dia, fatwanya dalam agama harus ada syarat adalah. Nah, terus kalau hifdzu ayatil ahkam wa ahaditsha, menghafal ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum, apakah syarat? La yushtarat. Hafalnya enggak? Ya, hafalnya tidak disyaratkan. Tapi cukup, ya, dia tahu tempat-tempat ayat ahkam, hadis-hadis masalah hukum. Fil mushaf, di coba ayat tayamum itu di surat apa, ayat berapa? Enggak hafal tapi tahu. Oh, di surat Al-Maidah ayat 6. Ada lagi ayat dalam Al-Quran yang berbicara masalah tayamum. Oh, ada di surat An-Nisa. Jelas. Ayatul hijab, ayat jilbab, dia ngerti. Ayatul dain, dia ngerti. Nama suratnya, tempatnya, ayat berapa. Paham? Tapi hafal enggak? Enggak syarat. Syaratnya dia setidaknya tahu merujuknya itu, ya, kalau dalam Al-Quran. Begitu pula dalam kutubul hadis, buku-buku hadis. Ya, untuk dia merujuk ke sana ketika dibutuhkan. Misalkan pengen tahu teksnya yang lengkap gimana sih? Akan butuh merujuk. Dia bisa, maka itu sudah cukup. Tidak harus hafal. Kalau dia hafal bagus. Nah, tapi nggak mudah. Nah, apalagi zaman sekarang, ya. Dan kadang juga seseorang memaksakan diri menghafal, padahal yang dihafal itu muzakzak, goncang, kacau. Baik, mending dia buka bukunya saja langsung. Oh, ada Sahih Bukhari di kitab ini, bab ini, hadis nomor sekian. Nah, dia baca lebih jelas daripada apa? Dia dari ingatannya hafalannya, tapi kacau hafalannya. Jelas. Nah, itu bahkan bisa apa? Bisa membuat produk hukum yang dia hasilkan nanti dari hafalan yang kacau tadi malah nggak benar,
karena lafadznya nggak begitu. Nah, makanya nggak disyaratkan harus hafal. Cukup dia tahu tempat-tempatnya. Dan ulama bahkan sudah banyak menulisnya. Tafsir ayat ahkam, misalnya kayak tafsir Al-Qurtubi, cetakan terakhir itu 24 jilid. Itu menafsirkan ayat ahkam. Walaupun dia Al-Jami ya, sudah 30 juz. Atau yang semisal itu. Syarat yang kedua. Qala rahimahullah ta'ala asyaratu tsani la yushtaratu ilmuhu bin nasikh wal mansukh wa mawadhi'il ijma' wal ikhtilaf wa yakfihi ay ya'lama anna ma yastadillu bihi laisa mansukhan wa anna al mas'alata lam yanaqid fiha ijma'un min qablu wala budda min ma'rifatihi lil 'am wal khas wal mutlaq wal muqayyad wan nas wal zahir wal muawwal wal mujmal wal mubayyan wal mantuq wal mafhum wal muhkam wal mutasyabih. Nah, ini syarat yang kedua. Harus ngerti nasih mansukh dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Nah, dulu kita pernah belajar itu. Nawasikhul Al-Qur'an. Ya, dari Abiyad As-Suyuti rahimahullah. As-Suyuti rahimahullah menampilkan sekitar 20-an ayat yang diklaim itu apa? Mansukh itu pun hasil tarjihnya dia. Nah, hasil tarjihnya As-Suyuti rahimahullah. Dia sebelumnya meneliti dari sekian aqwal ulama. Banyak aqwal ulama bicara tentang masalah apa? Ayat-ayat yang mansukh. Nah, dibahas oleh beliau, enggak semuanya rajih. Yang rajih menurut As-Suyuti rahimahullah sekitar 20-an ayat. Ini mansukh. Dibahas lagi oleh Syekh Muhammad bin Hizam wafaqahullah. Dari 20 yang dipilih oleh As-Suyuti rahimahullah itu ternyata menurut beliau yang rajih cuma 10 saja. 10 ayat saja yang mansukh. Jadi enggak banyak. Seorang mujtahid harus ngerti itu. Harus tahu alur pembahasan masalah nasih mansukh dalam Al-Qur'an. Begitu pula dalam sunnah. Nggak boleh nggak tahu, ya, karena masalah hukum. Ya. Dia juga harus ngerti tempat-tempat mana ada ijma ulama, mana ada ikhtilaf. Maka harus punya setidaknya kitab-kitab yang menyusun tentang ijma ulama. Nah, juga kitab-kitab yang menyusun tentang ikhtilaf ulama. Dan itu sudah ada ulama ya, dari zaman dulu yang menulis itu. Nah, setidaknya dia sudah baca buku-buku yang model-model begitu, sudah punya dasar. Dan cukup baginya tahu bahwa apa yang dia berdalil dengannya itu bukan mansukh, bukan dalil yang mansukh. Nah, kalau dia nggak tahu itu kan nanti dia pakai dalil padahal itu sudah mansukh. Bagaimana dia berkias misalkan ya, yang asalnya saja mansukh. Ya tambah ajur istilahnya kan, nggak benar caranya. Dan juga cukup dia tahu bahwasanya masalah itu tidak ada padanya ijma sebelumnya. Dan dia harus tahu namanya dalalatul alfaz ya. Mana am, mana khas, mana mutlaq, mana muqayyad, mana nas, zahir, muawwal, mana mujmal, mubayyan, mantuq, mafhum, muhkam, mutasyabih. Dalalatul alfaz itu penting, syarat dalam ijtihad. Kalau nggak ngerti ini bahaya. Bagaimana dia bisa bicara masalah sulit. Jelas? Sehingga ilmu usul ini membahas ini secara apa? Secara keseluruhan. Ya, walaupun per bagiannya itu ada kitabnya sendiri.
Jelas. Nah, usul ini membahas secara keseluruhan. Terus Asyaratu salis wala budda min ma'rifati ma yasluhu lil ihtijaji bihi minal ahadits min anwa'is sahih wal hasan wat tamyiz baina dzalika wa baina ad-dha'if alladhi la yahtaju bihi li ma'rifatihi bi asbabid dha'fil ma'rifati fi ilmil hadits wal usul. Asyaratu rabi' wa kadzalika al-qadrul lazimu li fahmil kalam minan nahwi wal lugha. Yang ketiga dia harus ngerti dalil mana yang bisa dipakai hujah, mana yang tidak. Misalnya kayak hadis. Hadis kan macam-macam, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, yang bisa dipakai hujah yang sahih minimalnya hasan. Jelas. Kalau dhaif tidak bisa, maka dia harus punya kemampuan dalam menilai hadis, ya kan? Atau setidaknya ya dia taklid dengan orang yang punya kemampuan, misalkan ahli hadis. Waduh, saya mohon maaf belum bisa ini kalau menilai hadis ini ya sahih, hasan atau dhaif. Idahlah kita buka Syekh Albani, kata apa kata Syekh Albani, kan namanya taklid dia. Ya minimalnya dia begitu, ijtihad ya. Walaupun ya ada tandanya ada kurang dalam ijtihadnya. Kalau dia mau ijtihad yang betulan, ya harus bisa kayak Syekh Albani menilai hadis dari kajiannya sendiri. Ini sahih apa hasan? Oh, ini yang bisa diijtihad, ini nggak bisa diijtihad. Berarti harus belajar ilmu hadis ya secara riwayah maupun dirayah. Jelas. Perangkatnya banyak ya, perangkatnya banyak. Dan dia harus dibedakan mana yang bisa dipakai hujah, sahih dan hasan, dan mana yang dhaif yang tidak bisa dipakai hujah. Agar dia bisa apa? Mengenal sebab dan juga apa? Dia kenal sebab-sebab dhaifnya hadis itu. Nah, yang itu dikenal dalam ilmu hadis, ilmu usul juga. Sehingga pembahasan hadis yang diterima dengan hadis yang diterima, yang tidak diterima, itu dibahas di kalangan ahli hadis, juga dibahas di kalangan ahli usul. Walaupun itu sebenarnya bukan bidangnya ahli usul, tapi ahli usul dalam ijtihad perlu itu. Mau nggak mau akhirnya apa? Ikut campurlah dalam bicara masalah. Nah, sehingga nanti kadang apa? Ada crash antara si ahli hadis dengan ahli usul dalam membuat kaidah-kaidah dalam menilai hadis. Itu panjang. Yang keempat, jika seorang mujtahid harus punya kadar yang lazim, yang mesti ya untuk bisa memahami kalam. Fahmul kalam itu penting. Berarti harus punya alatnya apa? Nahwu, lughah. Nah, jadi fungsinya nahwu lughah itu untuk fahmul kalam. Dia paham kalam, tata bahasa dia apa? Paham. Minimalnya tata bahasa, qawaid lughah. Nah, nahwu sarf. Terus juga lughah, fiqh lughah itu juga penting. Misalkan mengenal huruf ma'ani. Kata Ibnu Hazm rahimahullah di bukunya Al-Ihkam itu di Ushul Ahkam. Seorang mujtahid harus ngerti huruf ma'ani. Ya, huruf ini makna, ada sekian makna, kapan diartikan A, B, C. Nah, syawahidnya dari kalam Arab mana, dia punya dasar. Nah, ini setidaknya ada berapa? 4 ya. 4 syarat-syarat seseorang yang ingin menjadi mujtahid. Yang ini semua syarat-syarat yang tidak mudah. Tidak. Ya sesuai dengan namanya, mujtahid. Ini ya. Berarti butuh kerja keras untuk bisa menjadi orang yang berijtihad saja itu sudah kerja keras. Belum lagi kalau menghadapi masalah
masalah, butuh kerja keras. Untuk menjadi orang yang qualified ya, itu saja butuh kerja keras. Setelah dia jadi orang yang qualified, menghadapi masalah langsung, itu butuh kerja keras lagi, ya kan? Sehingga nggak ada yang sifatnya mujtahid itu mujtahid karbitan ya. Nggak ada kerja kerasnya, mesti proses.